Bencana ekologis berupa banjir bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar adalah visualisasi dari laju kerusakan lingkungan dan deforestasi parah selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Aswandi Ahsan dalam Ngopi Ngobrol Politik Indonesia ThePress.id agar saya, Anda, dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, di akhir masa jabatannya, Jokowi pernah dinobatkan sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia karena telah membangun infrastruktur secara masif yang disebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara. Jokowi yang kerap tampil sebagai pemimpin sederhana, yang rajin turun ke bawah, membagikan bantuan sosial, membuatnya dikenal oleh masyarakat akar rumput sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat kecil. Makanya tidak banyak yang bisa membaca permainan di balik panggung teatrikal Jokowi ini yang banyak merugikan rakyat dan merusak sendi-sendi bernegara. Permainan yang akan banyak terungkap pasca terjadinya bencana ekologis di 3 provinsi di Sumatera jelang akhir November 2025 lalu. Bencana ekologis berupa banjir bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar adalah visualisasi dari laju kerusakan lingkungan dan deforestasi parah selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Visualisasi yang disajikan alam sebagai pemberitahuan kerusakan yang tersembunyi dari mata publik selama ini. Visualisasi kerusakan alam yang akan diikuti dengan visualisasi kerusakan-kerusakan di sektor lain yang terjadi selama era pemerintahan Jokowi. Sobat The Press, paling tidak ada 5 kerusakan skala besar yang terjadi di era Jokowi yang merugikan rakyat dan merusak sendi-sendi bernegara. Pertama, deforestasi atau kerusakan hutan masif. Kerusakan ini dapat dilihat pada laju deforestasi yang terjadi di hutan-hutan Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan gugusan pegunungan Bukit Barisan di Sumatera yang terbentang dari Aceh hingga Lampung. 3 provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengalami laju kerusakan paling parah yang mengakibatkan banjir bandang akhir November lalu. Greenpeace Indonesia mencatat luas lahan deforestasi dalam 5 tahun terakhir mencapai 2,13 juta hektar atau setara dengan luas 3,5 kali luas Pulau Bali. Angka ini menambah kerusakan hutan sepanjang 12 tahun sebelumnya dari 2003 hingga 2014, yakni 4,19 juta hektar. Hanya butuh 5 tahun, angka deforestasi Indonesia di era Presiden Jokowi telah mencapai separuh angka deforestasi selama 12 tahun, kata Ari Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, dalam keterangan tertulisnya Rabu 10 November 2025. Bahkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD pernah menyatakan kerusakan hutan Indonesia yang lebih masif dalam 10 tahun era pemerintahan Joko Widodo mencapai 12,5 juta hektar. Dalam 10 tahun terakhir, terjadi deforestasi hutan 12,5 juta hektar hutan kita, ujar Mahfud saat debat Cawapres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu 21 Januari 2024. Mahfud menganalogikan luas 12,5 juta hektar deforestasi itu setara dengan 23 kali luas Pulau Madura, bahkan lebih besar dari luas wilayah negara Korea Selatan. Kedua, konflik agraria masyarakat dengan korporasi dan negara. Kebijakan Jokowi yang lebih mendewakan investasi dan pembangunan daripada memikirkan nasib warganya menjadi sebab utama terjadinya konflik tentang kepemilikan tanah atau lahan. Keberpihakan itu terlihat jelas tatkala pemerintahan Jokowi dan DPR mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Undang-undang yang dinilai sebagai legalisasi perampasan tanah masyarakat. Masalah agraria itu struktural, kata Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, seperti yang dikutip di cnnindonesia.com pada Rabu 18 Oktober 2024. Berdasarkan catatan KPA, di era Jokowi sepanjang 2015-2022 tercatat 2.701 konflik perebutan lahan yang melibatkan korporasi dan aparat negara. Konflik itu paling banyak terjadi berkaitan dengan perkebunan, infrastruktur, dan pertambangan. Masyarakat yang sudah menempati lahannya sejak sebelum Indonesia merdeka dipaksa pindah karena tanahnya akan diambil untuk diserahkan kepada investor. Seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau pada 7 September 2023, di mana 16 kampung Melayu di pulau itu akan dipindahkan karena lahannya akan dijadikan lokasi pabrik kaca milik perusahaan asal Cina, Xinye Group. Jokowi tidak segan untuk memberikan status PSN atau proyek strategis nasional kepada proyek swasta untuk mempercepat pengambil alihan lahan warga, seperti yang terjadi pada kasus Rempang dan PIK 2 di Tangerang, Banten. Ketiga, overeksploitasi bahan tambang strategis. 2 bahan tambang yang paling menonjol yang overeksploitasi di era Jokowi adalah timah di Bangka Belitung dan nikel di Indonesia Timur. Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP menunjukkan negara mengalami kerugian sebesar 300 triliun rupiah dalam kasus korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung sepanjang tahun 2015-2022.
atau 7 tahun di era pemerintahan Joko Widodo. Pelaku tambang ilegal adalah mafia yang terdiri dari pemilik modal, pengusaha, dan aparat negara yang bekerja sama menguruk kekayaan untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Keterlibatan aparat ini menyebabkan banyak hasil tambang yang diselundupkan ke luar negeri yang tidak masuk sebagai pendapatan negara. Contoh dari Bangka, penyeludupan timah yang berjalan cukup lama. Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri yang melaporkan. Ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat. Dapat juga laporan petugas Polri terlibat. Kata Presiden Prabowo pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Selasa 16 Desember 2025. Hal yang sama terjadi pada tambang nikel di Sulawesi, Maluku, dan pulau-pulau kecil di Papua. Eksploitasi berlebihan terhadap biji nikel telah menimbulkan kerusakan lingkungan parah berupa deforestasi, pencemaran udara, air, dan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal yang terganggu, konflik lahan, dan rusaknya ekosistem yang tak tergantikan seperti di Raja Ampat. Keberadaan tambang-tambang ini telah mendorong mobilisasi tenaga kerja asing asal Cina yang masuk tanpa terdata, yang sudah meresahkan. Seperti penyerangan sekelompok TKA asal Cina yang bersenjata sajam dan airsoft gun terhadap 5 anggota TNI di Ketapang, Kalimantan Barat pada Minggu 14 Desember 2025. Sebagian besar TKA itu bekerja di tambang dan pabrik pengolahan nikel, perusahaan patungan Indonesia-Cina, perusahaan yang memiliki fasilitas pelabuhan dan bandara sendiri sebagai pintu keluar masuk barang dan orang yang tidak dalam kontrol negara. Seperti bandara milik PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Saya melihat ada anomali serius yang harus segera diperbaiki, yaitu adanya bandara yang beroperasi tanpa perangkat negara sama sekali, seperti bea cukai, imigrasi, dan otoritas penerbangan. Kondisi ini menciptakan celah yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional kita, kata Menteri Pertahanan Sapri Samsudin dalam pidatonya saat meninjau latihan gabungan TNI di Morowali, Kamis 20 November 2025. Sobat The Press, adapun hal keempat, kerusakan yang diwariskan Jokowi adalah perubahan aturan sesuai selera dan kepentingan penguasa. Kebiasaan Jokowi merubah aturan sesuai kepentingannya terlihat jelas pada perubahan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perihal persyaratan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Syarat usia capres dan cawapres minimal 40 tahun dirubah menjadi 36 tahun melalui putusan MK pada perkara nomor 90/PUU strip 21 strip 2023 demi meloloskan anaknya Gibran untuk menjadi wakil presiden. Akibatnya, tidak hanya merusak tatanan dan demokrasi yang menutup jalan bagi anak bangsa yang lain, tetapi juga Indonesia disuguhi seorang pemimpin yang under capacity, cacat moral, dan tidak kapabel. Masuk dalam kategori ini adalah pemboran KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara, lembaga negara non-struktural yang independen dan bebas intervensi politik yang bertugas mengawasi penerapan sistem merit dan kode etik ASN agar ASN profesional, netral, dan berkinerja baik, serta menjaga netralitas ASN dari pengaruh politik untuk pelayanan publik yang adil. Komisi ini dibubarkan dengan Perpres nomor 91 tahun 2024. Pembubaran KSN ini menyebabkan pejabat negara tidak netral dan jabatan strategis tidak ditunjuk berdasarkan kompetensi, tetapi sesuai kepentingan penguasa. Termasuk rektor perguruan tinggi negeri tertentu yang disinyalir ada kepentingan pragmatis penguasa terhadap perguruan tinggi yang bersangkutan. Selain dua hal itu, ada deretan panjang aturan yang dirubah semasa Jokowi berkuasa yang tidak dilakukan sesuai prosedur lazim penerbitan sebuah aturan atau undang-undang, seperti aturan PSN Proyek Strategis Nasional, IKN, Ibu Kota Negara, dan lain-lain. Kelima, revolusi mental yang berubah arah. Revolusi mental adalah program nasional Jokowi tahun 2014 yang dikukuhkan dengan instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016. Tujuannya untuk perubahan fundamental watak dan batin manusia agar lebih berintegritas, bekerja keras, dan gotong royong sesuai nilai Pancasila. Namun program ini dinilai gagal dan disorientasi karena dalam perjalanannya selama pemerintahan Jokowi terjadi kerusakan mental masif yang ditandai dengan maraknya KKN di semua lini. Dari catatan KPK, sejak tahun 2024 hingga Mei 2025 telah menjerat 363 anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah. 201 kepala daerah mulai dari wali kota hingga gubernur yang terjerat kasus korupsi. Data dari 2024 sampai dengan Mei 2025, KPK telah menjerat sejumlah 363 anggota DPR dan DPRD, 171 bupati dan wali kota, dan 30 gubernur, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu 21 Mei 2025. Jumlah itu belum termasuk menteri era Jokowi yang diduga terlibat korupsi, seperti Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menkominfo, dan lain-lain. Beberapa dari para tersangka tindak pidana korupsi itu menyebut nama Jokowi dan orang-orang dekatnya terkait dengan tindak pidana yang disangkakan kepada mereka.
Kegagalan revolusi mental ini juga terlihat pada perubahan karakter institusi dan anggota Polri yang seharusnya netral sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, tetapi menjadi kekuatan sosial politik yang mengabdi pada kekuasaan. Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian RI pada tanggal 7 November 2025 mengisyaratkan adanya situasi urgen untuk menata ulang Polri karena sudah jauh melenceng dari visi, misi, dan cita-cita pendiriannya. Berita tentang kriminal yang melibatkan anggota Polri hampir ditemukan tiap hari. Fakta ini ditegaskan dengan data yang ada di Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri yang mencatat ribuan anggota kepolisian telah disanksi lantaran melakukan pelanggaran. Sepanjang tahun 2019 hingga 2021 saja, tercatat 8.310 anggota polisi yang disanksi karena pelanggaran etika, disiplin, dan pidana. Sobat The Press, daftar kerusakan di era Jokowi itu akan semakin panjang jika diurut hingga hal-hal kecil yang selama ini luput dari pantauan dan pembicaraan publik. Kerusakan-kerusakan yang akan membuat sibuk Presiden Prabowo dan timnya untuk membersihkan sisa kerusakan yang diwariskan oleh pendahulunya itu. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.